Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Fatur Rahman dari kelas 10 TJKTB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan jaringan komputer. Pertama-tama di sini kita harus menjelaskan pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah perangkat komunikasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tujuan dan manfaat. Tujuan berbagi sumber daya, resource sharing, memungkinkan berbagai perangkat keras seperti printer, scanner, dan penyimpanan data hard disk. 2. Komunikasi yang lebih mudah dan cepat. Pengguna dapat bertukar informasi secara instan melalui email, pesan instan, atau video call. 3. Berbagi data dan informasi. File dan data dapat dibagikan antar komputer dalam jaringan tanpa menggunakan perangkat eksternal seperti hard disk. 4. Pusat pengolahan terpusat, self-processing management, memudahkan administrator dalam mengatur, memantau, atau mengelola semua komputer dari satu titik pusat. Efisiensi biaya, mengurangi pengeluaran karena penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Manfaat: 1. Meningkatkan produktivitas kerja. Kolabari menjadi lebih mudah dan cepat, misalnya dengan file sharing dan aplikasi berbasis cloud. 2. Akses data dari mana saja. Melalui jaringan, terutama jaringan internet, data bisa diakses dari lokasi berbeda. 3. Keamanan data yang lebih baik. Jika dikonfigurasi dengan benar, jaringan memungkinkan penggunaan sistem keamanan seperti firewall, enkripsi, dan otorisasi akses. 4. Menghemat waktu. Transfer file dan komunikasi antar pengguna bisa dilakukan dalam hitungan detik. 5. Integrasi antar sistem dan perangkat. Berbagai sistem dan perangkat bisa bekerja secara terhubung, misalnya dalam sistem kasir, gudang, dan keuangan perusahaan. Jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. 1. PAN, Personal Area Network. Jangkauan beberapa meter, biasanya 10 meter. Contoh, koneksi antar smartphone dan headset Bluetooth, laptop, dan mouse wireless. Fungsi: menghubungkan perangkat pribadi dalam satu area kecil. 2. LAN, Local Area Network. Jangkauan sekitar 10 meter hingga beberapa kilometer, terbatas dalam satu gedung atau ruangan. Contoh, jaringan komputer di rumah, sekolah, kantor, atau warnet. Fungsi: menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam satu area lokal. 3. MAN, Metropolitan Area Network. Jangkauan satu kota atau wilayah metropolitan. Contoh, jaringan antar cabang kantor dalam satu kota, jaringan kampus yang terbesar di satu kota. Fungsi: menghubungkan beberapa LAN dalam area geografis yang lebih luas. 4. WAN, Wide Area Network. Jangkauan seluruh negara, benua, atau bahkan dunia. Contoh, internet, jaringan antar kantor pusat dan cabang internasional. Fungsi: menghubungkan jaringan di lokasi yang sangat berjauhan. 5. GAN, Global Area Network. Jangkauan global. Contoh, internet sebagai jaringan global. Fungsi: mendukung komunikasi data di seluruh dunia, lintas negara dan benua. Perangkat keras jaringan. 1. Network Interface Card, NIC. Disebut juga kartu jaringan. Fungsinya menghubungkan komputer ke jaringan. Bisa berupa LAN card, Wi-Fi card, atau Ethernet adapter. 2. Switch, perangkat yang menghubungkan beberapa komputer atau perangkat lain dalam jaringan LAN. Lebih pintar daripada hub karena bisa mengirim data langsung ke perangkat tujuan. Hub. 3. Hub mirip seperti switch tapi lebih sederhana. Semua data dikirim ke semua port. Tidak efisien. Jaringan digunakan di jaringan modern. 4. Router, menghubungkan dua atau lebih jaringan seperti LAN ke internet, dapat membagi koneksi internet ke beberapa perangkat. Contoh, router Wi-Fi di rumah. 5. Modem, mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Fungsinya menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet ISP. Digunakan untuk koneksi DSL, kabel, atau fiber. 6. Access point, memberi akses jaringan nirkabel Wi-Fi ke perangkat
seperti laptop dan HP biasanya terhubung ke switch atau router. 7. Kabel jaringan, Ethernet kabel, menghubungkan perangkat secara fisik ke jaringan, contoh kabel UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Repeater, memperkuat dan memperluas sinyal jaringan agar bisa menjangkau area lebih luas. 9. Braid, menghubungkan dua jaringan LAN untuk menjadi satu jaringan yang lebih besar. 10. Firewall hardware, melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan ancaman dari luar, biasanya digunakan di perusahaan. Perangkat jaringan lunak. 1. Sistem operasi jaringan, Network Operating System (NOS), digunakan untuk mengelola dan mengatur jaringan. Fungsinya mengatur hak akses, penggunaan, berbagi file, printer, keamanan jaringan. Contoh Windows Server, Linux, Ubuntu Server, CentOS, Debian, Novell Network. 2. Web browser, digunakan untuk mengakses layanan internet melalui jaringan. Contoh Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. 3. File sharing software, memungkinkan pengguna berbagi file melalui jaringan. Contoh Samba, Linux ke Windows sharing, FileZilla Server 1 Client, FTP, Dropbox, Google Drive berbasis cloud. Firewall software, mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, melindungi dari akses tidak sah atau serangan jaringan. Contoh Windows Defender, Firewall, Presence, Channel Run. 5. Antivirus dan anti-malware jaringan, melindungi jaringan dari virus, malware, dan ancaman lainnya. Contoh Avast for Business, Kaspersky, Endpoint Security, Bitdefender, Gravity Zone. 6. Network Monitoring Tools, memantau aktivitas jaringan, memeriksa koneksi, dan menganalisis lalu lintas. Contoh Wireshark, Nagios, SolarWinds, Prince Network Monitor. 7. Remote Access Software, mengakses dan mengontrol komputer dari jarak jauh melalui jaringan internet. Contoh TeamViewer, Anides, Remote Desktop, RPD bawaan Windows. 8. Protokol software, menyediakan protokol komunikasi antar perangkat. Contoh TCP/1 IP Stack, DHCP Client, DNS Client. Jenis-jenis kabel. 1. Kabel Twisted Pair, kabel ini terdiri dari pasangan kawat tembaga yang disiplin. UTP, tidak memiliki pelindung tambahan. Contoh Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8. Umum dipakai untuk LAN. 2. STP, ada lapisan pelindung file atau anyaman logam, lebih tahan gangguan elektromagnetik. Kabel koaksial. 1. Inti tembaga di tengah dibungkus isolator dan pelindung logam, digunakan di jaringan lama, Ethernet 10 base 2, base 10 base 5, dan CCTV. Contoh RG-6, RG-59. 4. Kabel fiber optik, menggunakan serat kaca atau plastik, menghantarkan sinyal cahaya kecepatan sangat tinggi, jarak jauh, tahan gangguan. Jenis single mode, jarak sangat jauh, warna jaket kuning. Multimode, jarak sedang, warna jaket orange. Jenis-jenis konektor. 1. Konektor untuk kabel twisted pair LAN RJ45, paling umum digunakan untuk kabel UTP, STP, Ethernet, digunakan di jaringan LAN. RJ11 untuk kabel telepon, dial-up modem lama, lebih kecil dari RJ45. 2. Konektor untuk kabel koaksial, BNC, Bayonet Nail Concealment, untuk jaringan lama, radio, CCTV, TNC. Versi ulir dari BNC lebih kuat. V-Type untuk TV kabel dan modem kabel. 3. Konektor untuk kabel fiber optik, SC Subrubber Connector, model dorong tarik serik, digunakan di data center. LC Lucent Connector, lebih kecil dari SC, banyak dipakai di jaringan modern. ST Strike Tip, menggunakan sistem kunci putar, Bayonet. MTP Multi-Core Fiber
cocok untuk koneksi backbone berkecepatan tinggi. RJ11 untuk kabel telepon dial-up modem lama, lebih kecil dari RJ45. Media transmisi jaringan berkabel. Media transmisi jaringan adalah jalur atau sarana yang digunakan untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Jenisnya dibagi menjadi dua kategori besar. Satu, kabel twisted pair, kabel yang terdiri dari pasangan kawat tembaga yang disiplin. UTP, tanpa pelindung tambahan, murah, umum digunakan di LAN. STP, ada lapisan pelindung tahan penggangguan elektromagnetik. Contoh kategori Cat5, Cat5i, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8. Kabel koaksil memiliki satu inti tembaga, isolator, pelindung logam, dan lapisan luar. Umum digunakan pada CCTV, TV, kabel. Jaringan internet lama, contoh tipe RG6, RG59. Kabel fiber optik menggunakan serat kaca plastik untuk menghantarkan cahaya. Single mode jarak sangat jauh, warna jaket kuning. Multi mode jarak sedang, warna jaket oranye. Kecepatan tinggi, tahan gangguan, cocok untuk backbone jaringan. Media transmisi jaringan nirkabel. Satu, gelombang radio digunakan untuk Wi-Fi, Bluetooth, siaran radio, komunikasi seluler 2G sampai 5G. Jangkauan luas, bisa menembus tembok. Frekuensi umum 3 Hz sampai 30 Hz. 2. Gelombang mikro digunakan untuk komunikasi jarak jauh, link point to point, satelit, butuh lead offset, tahan halaman. Frekuensi umum 1 Hz sampai 30 Hz. Infrared digunakan pada remote TV, transfer data jarak dekat. HP lama tidak bisa menembus dinding, jangkauan pendek. Satelit memanfaatkan sinyal gelombang mikro yang dipantulkan melalui satelit di orbit bumi, digunakan untuk TV, satelit, GPS, internet di daerah terpencil. IP address. IP address, Internet Protocol Address, adalah alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat di jaringan agar bisa saling berkomunikasi. 1. IPv4 panjang 32 bit, terdiri dari 4 oktet dipisah titik. Contoh 192.168.1.1. Jumlah alamat 4,3 miliar. 2. IPv6 panjang 128 bit, terdiri dari 8 blok heksadesimal dipisah tanpa tanda titik 2. Contoh 2001.08b8 titik 2 85A3 titik 20000 titik 20000 titik 2 8A2E titik 20370 titik 27334. Jumlah alamat hampir tak terbatas. Kelas IP address IPv4 1. Kelas A, rentang alamat 1.0.0.0 sampai 126.0.0.0. Bit pertama 0 sampai 127, kecuali 127 untuk loopback. Subnet mask default 255.0.0.0/8. Jumlah host 16 juta per jaringan. Penggunaan jaringan sangat besar, contoh 10.0.0.1. 2. Kelas B, rentang jaringan alamat 128.0.0.0 sampai 191.255.0.0. Bit pertama 10. Subnet mask default 255.255.0.0/16. Jumlah host 65.000 per jaringan. Penggunaan jaringan menengah hingga besar, contoh 172.16.0.1. Kelas C, rentang alamat 192.0.0.0 sampai 23.255.255.0. Bit pertama 110. Subnet mask default 255.255.255.0/24. Jumlah host 254 per jam. Penggunaan jaringan kecil, kantor, rumah, contoh 192.168.1.1 private.
Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.